Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam forum ACG Training Community Service. Pada siang hari ini kita akan mengupas topik yang lumayan kontroversial, yang ngeri-ngeri sedap. Ini terkait potensi bahaya pidana di balik usaha simpan pinjam koperasi dan KDMP. Pasca berakhirnya pasal 321 UU P2SK. Saya Princess Jan dan saya adalah seorang product manager yang berkecimpung di dunia koperasi dan di dunia digital. Dan hari ini saya akan memandu acara diskusi ini. Topik hari ini terkait potensi bahaya pidana di balik USP Koperasi dan KDMP. Topik ini sangat penting saya rasa untuk membunyikan alarm pelaku usaha simpan pinjam koperasi di Indonesia. Jadi ini agar Bapak Ibu pelaku koperasi agar dapat segera menuntaskan perbaikan tata kelola usahanya. Karena periode transisi yang diatur dalam pasal 321 UU 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK, ini masa transisinya akan berakhir pada 12 Januari 2026. Kalau Bapak Ibu baca pasal 321 UU P2SK itu cukup panjang, tetapi intinya adalah dalam pasal tersebut itu memberikan kewenangan kepada Menteri Koperasi untuk melakukan penilaian USP Koperasi, apakah koperasi tersebut bersifat closed loop atau tertutup atau terbuka atau open loop. Kemudian setelah Menkop melakukan penilaian USP ini apakah terbuka atau tertutup, kemudian Kementerian Koperasi harus menyampaikan daftar USP yang terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa ini penting? Jadi ini menurut saya perlu kita antisipasi dan sikapi secara sungguh-sungguh karena menurut UU P2SK, USP Koperasi ini adalah bagian dari industri jasa keuangan nasional. Tetapi koperasi dinilai punya karakteristik yang khusus. Jadi karena hanya melayani dari, untuk, dan oleh anggota. Jadi karena punya pengaturan yang khusus ini, akan ada koperasi-koperasi yang bersifat tertutup atau closed loop yang hanya melayani anggota, dari, untuk, dan oleh anggota. Dan karena karakteristik khusus ini, maka pengaturan USPK atau USP Koperasi itu akan diatur dalam UU Perkoperasian. Dan UU Perkoperasian ini dianggap sebagai lex spesialis dari UU P2SK. Nah, masalahnya Bapak Ibu, UU Perkoperasian yang baru ini belum kunjung dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. Jadi dengan adanya UU P2SK, maka di sini ya USP Koperasi yang tertutup sifatnya hanya dapat melayani anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain. Nah, kalau kita lihat industri jasa keuangan, salah satu karakteristiknya adalah industri jasa keuangan ini punya resiko usaha yang tinggi. Sehingga tata kelola usaha yang baik ini menjadi keharusan utama untuk usaha yang ada di industri jasa keuangan. Jadi cenderung untuk melindungi masyarakat pengguna jasa, industri jasa keuangan ini sangat highly regulated dan sistem pengawasannya ketat. Jadi dengan berakhirnya masa peralihan penerapan UU P2SK ini di tanggal 12 Januari 2026, ya USP Koperasi harus dapat menerima berada dalam regulasi industri jasa keuangan. Ini membuat USP Koperasi menjadi lebih rumit di tahun ini karena beberapa hal. Jadi pertama karena ya industri jasa keuangan ini sifatnya lebih tegas dalam penegakan hukum, baik oleh OJK ataupun APH. Ini mungkin akan sedikit berbeda dengan pengalaman koperasi selama ini. Karena berdasarkan pengalaman selama ini, apabila ada kesalahan atau kelalaian dalam tata kelola usaha, ini cenderung kan akan dimaafkan, kemudian akan boleh diperbaiki sambil berjalan.
Sehingga di sini mungkin belum terbangun budaya untuk mengikuti pengaturan industri jasa keuangan yang ketat. Karena kalau sudah pindah ke industri jasa keuangan, cenderung regulasinya lebih tegas. Kalau ada kelalaian, biasanya akan langsung ditindak. Kemudian UU P2SK ini kalau Bapak Ibu lihat dalam undang-undangnya, ini sangat keras dalam mengatur sanksi pidana atas pelanggaran usaha di sektor jasa keuangan, terutama di sektor perbankan. Sedangkan kalau kita lihat di UU 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, ini tidak mengatur sama sekali sanksi pidana. Jadi ini sudah berbeda juga dari aspek sanksi pidana. Kemudian di RUU Perkoperasian itu akan ada pengaturan sanksi pidana yang diharapkan dapat memberikan perlindungan untuk anggota, masyarakat, dan pelaku USP koperasi. Karena di sini harapannya adalah jika ada referensi mengenai sanksi pidana ke depannya, harapannya itu akan diatur di dalam UU Perkoperasian sebagai lex specialis dari UU P2SK. Masalahnya, Bapak Ibu, hingga saat ini RUU Perkoperasian ini belum kunjung dibahas oleh DPR RI. Kemudian ada juga aspek bahwa banyak USP koperasi di sini yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam dari OSS RBA, sehingga berpotensi melanggar pidana perbankan sesuai pasal 46 dalam pasal 14 UU P2SK. Jadi ini usaha koperasi menjadi lebih kompleks dengan berakhirnya masa transisi UU P2SK di tahun depan. Jadi berdasarkan gambaran ini, maka kami melaksanakan diskusi ini Bapak Ibu mengenai potensi bahaya pidana di balik usaha simpan pinjam koperasi dan KDMP. Dan diskusi ini adalah merupakan kontribusi dan misi dari ACG Advisory untuk melindungi kepentingan pelaku usaha simpan pinjam dan sekaligus untuk menjadikan usaha simpan pinjam koperasi sebagai bagian integral dari industri jasa keuangan nasional di Indonesia yang sehat dan kredibel. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kami akan menghadirkan dua narasumber, yaitu Bapak Nur Sutrisno dan Bapak Agung Nur Fajar. Keduanya adalah ahli koperasi dan ekonom di Indonesia. Jadi di sini Bapak Nur Sutrisno mungkin saya memperkenalkan secara singkat, nanti Pak Nur bisa memperkenalkan diri lebih jauh. Jadi Bapak Nur Sutrisno ini memulai karir sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KUD pada Departemen Koperasi dan menjadi eselon 1 dalam belasan tahun di beberapa kementerian dan badan di Indonesia. Antara lain adalah Kementerian Pangan, Kementerian Perumahan, Kementerian Koperasi, dan BPS KUKM. Jadi Pak Nur hari ini kami harapkan dapat memberikan gambaran mindset usaha simpan pinjam yang berkembang di tengah masyarakat dari masa Orde Baru, Orde Reformasi, sampai era UU P2SK. Kemudian kami juga akan menghadirkan Pak Agung Nur Fajar. Pak Agung adalah salah satu anggota tim pemerintah yang membahas secara langsung UU P2SK dengan Panja UU P2SK Komisi 11 DPR RI. Sehingga Pak Agung ini kami hadirkan karena kami anggap Pak Agung memahami roh pengaturan UU P2SK. Hari ini kita akan mulai sesi dengan paparan dan diskusi oleh Pak Nur yang akan memberikan kita gambaran. Kemudian setelah itu kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan mohon ditanyakan lewat chat. Kita akan mulai menanyakan berdasarkan chat terlebih dahulu. Kemudian jika masih ada waktu akan kita buka ke floor. Kemudian pada jam 2 WIB kira-kira kita akan berfokus kepada topik Pak Agung, di mana kita akan berbicara mengenai potensi bahaya pidana di balik KDMP. Formatnya sama, akan ada paparan singkat, kemudian nanti akan ada diskusi. Bapak Ibu sekalian, semua materi, kemudian nanti rekaman, ini akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa join grup WhatsApp ACG, nanti akan dibagikan linknya oleh
tim panitia. Baik, mungkin saya akan cek Pak Nur apakah sudah hadir di dalam ruang Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih moderator yang sangat piawi dan memahami betul apa topik yang kita bicarakan pada hari ini sehingga sudah diantar dengan baik. Terima kasih. Saya ingin menyapa Pak Agung Nur Fajar dari jauh. Maaf, saya berada di kota Blitar ini dari jauh di Jawa Timur sehingga mungkin tidak terlalu mudah-mudahan tidak ada gangguan. Bapak Ibu sekalian para peserta, saya mohon dibantu nanti slide-nya bisa dari admin. Hari ini kita diskusi soal hal yang ya tadi katanya ngeri-ngeri sedap, potensi bahaya di balik usaha simpan pinjam koperasi dan KDMP. Jadi walaupun belum berusaha simpan pinjam tapi bisa jadi. Makanya saya kira bagus sekali topik siang hari ini sehingga tidak mengecualikan siapapun yang akan ada di situ. Mungkin saya ingin memulai dengan melihat begini. Judul yang ditampilkan pada saat atau pada diskusi kita ini menyebut usaha simpan pinjam koperasi. Barangkali ini juga salah satu cara baru untuk memperkenalkan pikiran baru yang harus ditanamkan pada kita yang ingin bekerja, berusaha, mengamati, dan juga melihat perkembangan atau menjadi pegiat di bidang mengamati usaha simpan pinjam. Nah, saya secara khusus melihat dari segi yang lain karena waktunya yang tadi sudah disebutkan, maka saya ingin melihat jalannya menuju usaha simpan pinjam koperasi yang sehat dan kuat dan patuh. Nah, patuh ini menjadi cara baru kita melihat yang tadi disebutkan moderator bahwa industri ini padat berisiko tinggi, maka padat dengan pengaturan yang mengarah kepada kepatuhan sehingga tidak menimbulkan kegoncangan atau kekhawatiran. Nah, kita mencoba mencari nanti antisipasi menjawab ancaman pidana ini seperti apa. Saya kira itu intinya sebenarnya topik khusus ini dan senang sekali karena ini bisa dibahas dalam konteks di awal tahun atau pertengahan tahun 2025 karena begini, tahun 2025 ini menjadi istimewa. Mestinya kita sudah kerja keras untuk menyiapkan diri membangun USP koperasi yang sesuai dengan trase baru karena sudah ada undang-undang P2SK. Tetapi kita juga di waktu yang bersamaan disibukkan dengan kegiatan yang sangat penting, yaitu strategi untuk menumbuhkan koperasi desa merah putih yang jumlahnya puluhan ribu, sehingga seolah-olah makanya ini tidak ada. Jadi ketika ini lalu dibahas menjadi satu hal yang sebetulnya tetap bagian daripada lintasan perjalanan pembangunan koperasi, maka menjadi sangat penting sekali. Terima kasih moderator dan terima kasih ACG yang sudah membawa isu ini menjadi mainstream juga pembicaraan kita. Karena dua-duanya harus kita kerjakan dengan baik agar koperasi bisa menapaki jalan yang lebih maju. Next, saya kira kalau kita lihat dari gambaran ini sebetulnya ketika kita melihat Undang-Undang P2SK itu tadi sudah disebutkan bahwa satu, Undang-Undang P2SK itu sudah dijalankan, masa transisinya yang secara khusus menugaskan Menteri Koperasi sudah dikerjakan, dan transisinya bakal selesai dalam waktu yang tidak lama lagi. Nah, sehingga di luar itu, maka di luar yang diselesaikan atau di luar daftar yang diserahkan itu, maka menjadi koperasi simpan pinjam yang dinyatakan sebagai koperasi simpan pinjam yang tertutup. Sehingga pada dirinya menjadi sebetulnya dia sudah dinyatakan sebagai koperasi yang closed loop secara tidak langsung. Nah, kita mulai dulu, kita coba lihat ke belakang. Kenapa masalah ini menjadi rumit dikatakan
Mbak Princess tadi, Bu Moderator, itu karena begini, ide dan pikiran koperasi di Indonesia itu pada awalnya adalah koperasi kredit seperti yang tercatat di kelahirannya di Purwokerto, yang terutama gerakan koperasi dan gerakan kredit ada dua kelompok komunitas yang berbeda, tapi akhirnya kira kelahirannya dari kota yang sama, mungkin saling mempengaruhi sehingga terlahir itu. Intinya itu adalah perkreditan untuk rakyat kecil yang mungkin memerlukan perlakuan khusus dan penyediaan khusus. Apalagi kalau itu dihubungkan dengan kondisi pada saat itu pada akhir tahun 18-an sehingga mendekati abad ke-20 yang pada saat itu pendapatan per kapita kita itu masih sangat rendah. Kedua, dalam perkembangannya kredit itu tumbuh menjadi usaha perbankan. Sehingga kita kenal Purwokerto itu menjadi diakui sebagai cikal bakal lahirnya perkreditan rakyat yang menjadikan inspirasi dan cikal bakal lahirnya Bank Rakyat Indonesia. Saya kira ini lalu jelas kemudian perjalanan perkreditan itu menjadi seolah-olah itu spesialisnya bank, padahal secara keseluruhan kita bisa lihat. Nah, dalam perkembangan di awal kemerdekaan dinilai simpan pinjam itu lebih tepat. Mengapa? Karena masyarakat kita yang belum mengenal perbankan masih sangat terbatas penyediaannya di kota-kota besar, dan mungkin istilah ini adalah bahwa degree of monetization kita itu masih sangat rendah, sehingga yang kedua juga karena kondisi sosiologis, pendapatan masyarakat dan sebagainya, sebetulnya rumah tangga kebanyakan belum surplus, sehingga menyimpan sebagian dari penghasilan itu adalah sesuatu yang harusnya dikerjakan meskipun belum berlebih, sehingga pada saat diperlukan dia mempunyai simpanan, mempunyai tabungan, dan jika dikerjakan di dalam masyarakat maka tidak pergi kemana-mana. Makanya yang ada pada saat itu adalah bentuk gotong royong, tolong menolong, pinjam meminjam dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian menguatkan untuk pikiran kita menggunakan jalur simpan pinjam ini sebagai bentuk melembagakan, mengorganisasi secara baik kegiatan masyarakat, atau mungkin gotong royong secara lebih luas, secara lebih besar lagi. Next, Mbak. Nah, kalau kita lihat selanjutnya mengenai perkembangan pengaturan, itu memang ya banyak pengaturan, tapi yang mungkin bagus kita review adalah sejak Undang-Undang 12 tahun 1967. Karena di sini juga setelah itu lahir Undang-Undang Perbankan yang kemudian di sini sebetulnya sudah mulai jalur sejak Orde Baru itu mulai jalur perbankan dan jalur koperasi ini menjadi dua hal yang selalu didekatkan karena ada hal-hal yang diatur secara khusus, bahkan di Undang-Undang Perbankan itu juga mengatur transisi lembaga-lembaga perkreditan termasuk itu. Nah, di Undang-Undang 1267 itu memang usaha simpan pinjam pada dasarnya diakui sebagai salah satu kegiatan usaha koperasi dan juga sebagai jenis koperasi. Ini secara terang menetapkan peta jalan industri keuangan koperasi pada dasarnya adalah melalui usaha simpan pinjam, dan selebihnya organisasi koperasi dapat menjalankan usaha di sektor keuangan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan gerakan koperasi. Artinya seluruh sektor koperasi. Nah, kenapa saya sebutkan gerakan koperasi? Supaya mengingatkan salah satu rekomendasi Kongres Koperasi di Tasikmalaya itu adalah mendirikan bank koperasi. Tapi sebetulnya tidak jelas yang dikehendaki itu bank koperasi atau koperasi bank. Ini juga hal yang sekarang jarang didiskusikan karena alirannya sudah menerima bank milik koperasi, jadi perbankan yang dimiliki oleh koperasi, dan itu juga yang kemudian menjadi model yang dikembangkan di Indonesia seperti lahirnya Bukopin dan sebagainya. Nanti kita bisa lanjutkan ke sana. Nah, kemudian kalau kita lihat di situ sebetulnya Undang-Undang 1267 itu sudah menggunakan dasar mengenai pembagian atau pengembangan jalur keuangan. Tetapi dasar pengembangan organisasi koperasinya masih berbasis wilayah ekonomi. Artinya koperasi itu mempunyai wilayah kerja, yang wilayah kerjanya itu biasanya identik dengan wilayah
pemerintahan, wilayah administrasi pemerintahan. Nah, ini yang menjadikan perkembangannya nanti akan menjadi berbeda, menjadi cara baru yang akan berbeda ketika tidak menggunakan cara berpikir yang sama, artinya basisnya bergeser. Nah, kemudian perizinan usaha koperasi di Indonesia hingga saat itu melekat pada perolehan status badan hukum koperasi. Jadi ketika koperasi memperoleh badan hukum, lalu kemudian menjalankan usahanya atau kegiatannya yang ada tercantum di dalam undang-undang, maka atau jenis koperasi yang dipilih, maka otomatis mereka sudah mendapatkan izin. Jadi ini semacam izin yang implisit gitu. Nah, yang menjadi catatan adalah ketika itu adalah koperasi ini memang mempunyai target untuk melayani anggota dan masyarakat yang dianggap berlaku untuk semua kegiatan usaha. Jadi tidak pilih-pilih. Jadi termasuk di dalamnya usaha simpan pinjam diperlakukan seperti itu. Padahal perbankan memang memerlukan pengaturan yang tersendiri. Jadi koperasi kemudian tidak mengikuti jalan yang sama kemajuannya dengan proses pengembangan pengaturan di bidang perbankan. Nah, kemudian pada dekade 80-an ketika dibuka pendirian Bank Perkreditan Rakyat, koperasi juga ikut arus pemikiran itu. Artinya koperasi-koperasi bahkan KUD juga banyak yang mendirikan BPR, koperasi BPR baik yang berbentuk primer dan yang berbentuk sekunder. Nah, ini menjadi masalah ketika KUD itu wilayahnya satu kecamatan, lalu membuat primer BPR, maka primernya itu seolah-olah wilayah kerjanya itu satu kecamatan. Padahal bank mempunyai ciri yang lain. Ini salah satu hal, dan kemudian yang pada koperasi sekunder bisa mendirikan pada tingkat kabupaten atau yang lainnya. Dan banyak yang kemudian juga tumbuh mengikuti perkembangannya. Saya kira gambaran ini menggambarkan bahwa sebetulnya koperasi itu sudah terbiasa dengan dua jalur ini, tetapi perilakunya, keyakinannya atau kebiasaannya karena sudah terbawa dari dulu banyak pikiran-pikiran yang menganggap bahwa koperasi itu melayani anggota dan masyarakat, dan kemudian koperasi itu seolah sudah mendapatkan izin, dan kalau kecil dianggap itu hanya melayani untuk kalangan terbatas, maka inilah yang menjadikan melemah tadi, terlalu lunak, terlalu permisif untuk selalu menggunakan kata-kata itu untuk menjalankan usahanya. Next. Nah, ini kalau kita lihat ya textbook, ini pikiran textbook ya, yang di dalam institusi pasar keuangan itu apa saja dan anunya apa, institusinya apa. Yang pertama adalah komersial bank, komersial bank, bank-bank yang umum, saya kira yang komersial ini sudah tahu semua, dan itu nantilah menjadi pemilik pemilik implikasi yang tidak patuh kepada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam undang-undang perbankan maupun yang kemudian dimantapkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Yang kedua, sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa di dalam koperasi itu ada aliran Saving and Loan Association kooperatif, itu munculnya dari sini, Saving and Loan Association. Bahkan ini lembaga-lembaga asosiasi yang kecil pun bisa diwadahi. Jadi ini satu hal yang di kita kebetulan khusus untuk hanya koperasi simpan pinjam yang menjadi model, yang menjadi cara bisnisnya koperasi yang secara khusus diatur, yang nanti berkaitan dengan perizinan yang melekat kepada sektor koperasi. Kemudian yang berikutnya saya kira asuransi sudah banyak kita tahu, kemudian pengelola dana pensiun, lalu kemudian saving bank. Nah, saving bank ini yang sebetulnya kita yang ketinggalan, yang terlupakan. Mestinya kalau ada mutual saving bank, sebetulnya juga bisa ada koperasi tabungan. Tapi kita memang mungkin karena terpengaruh alam pikiran koperasi simpan pinjam yang menganggap bahwa kita anggota kebanyakan masyarakat itu belum masuk dalam ekonomi rumah tangga yang surplus, maka belum perlu koperasi tabungan. Tapi saya kira ini satu ruang yang sebetulnya harus mulai dipikirkan. Karena koperasi tabungan ini bisa menjadi instrumen untuk masuk ke dalam industri besar melalui koperasi, baik oleh sekelompok orang yang kecil. Kemudian saya kira ini yang dana-dana pensiun kecil,
perusahaan dan sebagainya, atau lokal, atau mungkin lembaga-lembaga khusus, kemudian ada konsumer. Yang saya ingin tambahkan sebenarnya satu saja di sini. Ada strand koperasi lain yang disebut dengan credit union, yang sekarang juga sejak tahun 80-an sudah masuk ke Indonesia. Ini kebanyakan memang di pantai, kalau dia merujuk pantai barat ya, tapi kalau dari kita dari timur, Amerika, dan juga di Kanada ini banyak. Nah, sekarang sudah banyak di Indonesia dan cukup baik. Nah, kredit union itu memang kenapa di Indonesia menjadi bisa masuk, karena pada dasarnya juga tidak seperti Eropa yang kemudian pengaturannya setiap kegiatan kredit oleh koperasi itu dimasukkan, diperlakukan seperti bank. Saya kira itu yang pokok tiga ini yang ingin kami dari sini, dari pikiran-pikiran textbook yang mungkin bisa membuka cakrawala baru nanti ketika kita ingin memecahkan persoalan usaha simpan pinjam. Terus saya sekarang masuk ke dalam masuknya Undang-Undang 25. Nah, kebetulan Undang-Undang 25 tahun 92 itu alam pikirannya sudah menjadi baru. Mengapa? Karena sebetulnya ini KUD Mandiri juga sudah dijalankan, BPR koperasi sudah tumbuh, bank koperasi sudah ada, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam di dalam KUD, di dalam koperasi juga sudah tumbuh. Tetapi karena sebelumnya dibatasi oleh lokal, oleh batas wilayah kerja, maka persoalan-persoalan yang itu tidak muncul. Persoalan-persoalan yang muncul pun dibolehkan undang-undang. Contohnya begini, jadi kalau KUD itu punya wilayah kerja kecamatan, ya di kecamatan saja. Jadi otomatis dia tidak kemana-mana, tidak bercabang, dan tidak perlu kantor khas yang banyak. Tapi prinsipnya karena boleh melayani anggota dan calon anggota, kemudian muncul tugas melayani masyarakat, dan kemudian itulah ketika kelebihan dia melayani masyarakat. Dan oleh karena itu di sini skopnya kalau dilihat targetnya ini melayani anggota, calon anggota, dan masyarakat. Nah, ini ketika masih di dalam Undang-Undang 92 secara murni. Ketika lahir PP 995 yang mengatur secara khusus simpan pinjam, yang mengenal pemisahan antara perolehan badan hukum dan izin usaha. Jadi izin usaha sebenarnya sudah mulai dimasukkan secara eksplisit, tetapi pemberiannya bersamaan, sehingga seolah-olah tidak sadar bahwa mereka itu juga harus berizin khusus gitu. Ini yang masalahnya. Jadi secara kultural memang tadi ketidaktegasan atau sebetulnya inseparation itu dia separasi dari pemberian izin ini menjadikan mereka tidak terbiasa. Nah, yang menarik lagi adalah dalam PP ini menambahkan selain calon anggota adalah anggota koperasi lain. Saya kira konsep masyarakat ini dicoba diwadahi ke situ, yang dibolehkan adalah anggota koperasi lain. Ini yang menjadi masalah karena sudah wilayahnya badan hukum yang berbeda, dan kemudian yang usaha simpan pinjam, kemudian usaha simpan pinjam itu tumbuh dan subur setelah krisis moneter karena PP 9 sudah 95 mulai efektif, mendapatkan tempat di mana-mana tumbuh. Kemudian lalu Inpres 18/1998 lahir yang merelaksasi reservasi KUD, jadi orang bebas mendirikan koperasi. Nah, ini yang agak ada pelonggaran regulasi gitu. Yang ini nanti bisa memperbanyak OSP dan KSP yang berdiri. Nah, sejak itulah kemudian, nah yang perlu dicatat lagi adalah Undang-Undang 25 ini basis pendirian koperasi adalah domisili. Jadi tempat di mana kantor koperasi itu berada, itulah badan hukum koperasi di situ. Sehingga wilayah tidak lagi menjadi batasan, sehingga kemudian kalau kita lihat nanti sebenarnya kalau membandingkan peta digital daripada alamat koperasi akan kelihatan. Kalau sebelum ada PP 9 itu koperasi itu menyebar, tapi kalau sekarang kebanyakan koperasi itu berdomisili di sekitar pasar. Padahal menurut penelitian Bank Dunia, diameter radius untuk pelayanan koperasi itu yang dikatakan efektif dan masih banyak secara layak bisa dikerjakan itu hanya sekitar
paling jauh 5 km, sehingga makanya lalu ide pencabangan dan sebagainya muncul. Next, selanjutnya. Lanjut. Nah, saya akan mulai dengan, karena kita sudah mau bicara tentang Undang-Undang P2SK, Undang-Undang 25-nya belum berubah. Nah, yang harus kita lihat lagi bedanya begini. Dalam Undang-Undang 25 itu koperasi badan usaha, makanya basisnya domisili. Kalau di Undang-Undang 12 itu kan organisasi ekonomi, makanya lalu kemudian berbasis kepada para orang yang berorganisasi itu tempatnya di mana. Saya kira ini menjadi pergeseran yang ini mempengaruhi alam pikiran baru. Nanti juga perlakuannya, karena diperlakukan sebagai badan usaha, maka dia harus mengikuti kaidah-kaidah umum badan usaha. Nah, yang beranggotakan orang seorang dan badan hukum koperasi ini kan ciri khas koperasinya. Artinya kalau koperasi itu tidak lagi ada pemiliknya, tapi yang menjadi pokok itu adalah anggotanya. Anggota ini dengan dual identity. Nah, kemudian dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, ya ini basis yang merupakan keharusan yang menjadi ideologi koperasi secara internasional maupun yang khas Indonesia. Sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat lah. Ini tadi saya tujuan-tujuan besar yang ini berkaitan dengan wahana kerjasama koperasi dan kemudian asas kekeluargaan itu khas Indonesia. Next. Nah, terus, saya mulai masuk ke implikasi Undang-Undang 4 2003 tentang P2SK terhadap usaha simpan pinjam koperasi. Nah, kita sekarang karena sudah ada Undang-Undang P2SK, alam pikiran kita sekarang jangan melihat koperasi itu, loh ini koperasi loh, enggak. Yang kita bicarakan sekarang itu usaha simpan pinjam yang dikerjakan oleh koperasi. Itu. Nah, kemudian kalau koperasi yang mengerjakan jasa keuangan lainnya sudah beres karena harus ikut ketentuan ini. Seperti mereka dulu melakukan, bikin BPR begitu, bikin lembaga pembiayaan, izin ke pemerintah, kemudian kalau asuransi sama. Saya kira hal-hal yang itu sudah juga dilakukan. Jadi tidak ada hal yang baru. Tetapi khusus simpan pinjam ini menjadi baru. Mengapa? Karena P2SK itu menentukan industri keuangan itu apa saja. Lah kemudian yang pokok semua industri keuangan itu harus punya perizinan dan pengawasan. Nah, perizinan pengawasan yang jalur umum itu ya otoritas jasa keuangan. Nah, yang khusus ini adalah diatur secara khusus itu adalah diantara yang masuk dalam hal ini adalah usaha simpan pinjam. Nah, persoalannya tadi disebutkan oleh moderator, usaha simpan pinjam itu melekatnya kepada undang-undang koperasi, tapi undang-undang koperasinya yang ada Undang-Undang 25 yang tidak punya fondasi perintah untuk perizinan dan pengawasan secara eksplisit, dan kemudian sebagian sudah dipertegas oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan P2SK tidak boleh. Contohnya soal calon anggota dan anggota yang dilayani. Jadi ada hal yang kemarin boleh, sekarang menjadi tidak boleh. Kapan beres? Ini kan persoalan nanti yang harus kita jawab. Nah, mulai hari ini alam pikiran kita seharusnya kalau melihat sistem metrik lapangan usaha, karena semua dibagi habis menjadi 1.600 lebih itu, ya kalau yang dinamakan koperasi itu harus ada anggota, dia primer berarti beranggotakan orang, kalau sekunder itu beranggotakan badan hukum koperasi. Jadi ini sekarang cara berpikirnya begitu. Korporasinya adalah koperasi, baik primer maupun sekunder, yang orang itu adalah anggota. Nah, saya kira itu. Nah, kemudian kalau dipisah sekarang, yang sudah jelas definisinya itu sektor keuangan. Karena sektor keuangan itu jelas mendefinisikan kegiatannya sebagaimana disebutkan di Undang-Undang P2SK. Nah, polanya ya tadi ada bisa pola umum, konvensional, yang buat saya lebih senang pola umum. Karena itu yang umum berlaku, yang syariah ini khusus, yang dengan persyaratan yang diatur secara khusus. Dan kemudian implikasinya, sisanya kita sebut apa? Yang benar ya non-keuangan, non-financial. Tapi kan tidak lucu kalau nyebut gitu. Makanya kami sependapat, in alam pikiran ini kita bawa, tadi juga kalau nanti punya undang-undang ya kita hanya sektor keuangan dan sektor real. Saya kira di sektor keuangan mulai hari ini sudah ketahuan jasa keuangan yang perusahaan tertutup usahanya terbuka. Koperasi itu kan perusahaannya tertutup karena hanya untuk anggota dimiliki anggota. Tapi
bisnisnya terbuka, maka dia tetap kena sebagai perusahaan terbuka, maka ikut dalam otoritas jasa keuangan. Nah, simpan pinjam yang perusahaannya itu tertutup dan usahanya tertutup, yang sekarang menjadi closed loop itu, maka dia diatur secara khusus yang dalam hari ini di bawah pengawasan pemerintah. Aturannya seperti apa? Nah, kita ini memang belum mempunyai cetak birunya, kecuali yang sudah ada. Yang sudah ada nanti adalah sebetulnya kita lihat statusnya seperti apa. Jadi yang sudah ada itu adalah turunan dari PP 995 dan kemudian respon terhadap P2SK ini. Jadi mengelola transisi, menyelamatkan ini sampai ada undang-undang yang mengatur hak khususnya koperasi nanti di dalam usaha simpan pinjam yang dikerjakan koperasi ini apa. Nah, ketika bicara itu maka semua koperasi yang nanti pada saat ada undang-undang baru atau dalam perjalanannya ketika undang-undang P2SK ini penuh dijalankan, mempunyai usaha simpan pinjam, maka dia akan masuk di situ. Tidak terkecuali. Kan kalau sekarang KDMP masih di pelembagaan, dan setelah pelembagaan nanti adalah introduksi bisnis, model bisnis. Setelah bisnis kan baru ketahuan nanti kegiatannya. Nah, kegiatan itu yang mempunyai implikasi berikutnya. Next, terus. Ya, jadi mulai hari ini sistem tertutup UPSK itu cuma dua. Kalau kita bicara koperasi, dalam sistem usaha simpan pinjam koperasi itu hanya dua. Kalau orang itu harus anggota koperasi. Jadi kalau ada orang di dalam bisnisnya simpan pinjam, bukan anggota, maka otomatis itu kena. Dia terlihat menyalahi aturan. Aturannya yang sendiri, walaupun belum diatur karena di sana sudah mengatur, maka implisit pengertiannya begitu. Yang kedua, kalau bicara badan lain, ya tidak ada badan lain kecuali koperasi lain, baik primer maupun sekunder. Jadi hanya dua itu. Kalau bicara orang itu anggota, kalau bicara badan lain itu koperasi. Nanti kecuali peran yang lain yang itu aturannya khusus karena pemerintah mempunyai peran kekuatan. Jadi itu bukan milik koperasi tapi milik orang lain. Misalkan pemerintah dalam program kekuatan membuat program, maka dia masuk. Itu pintunya nanti ada sendiri, bukan di identitas dua ini. Nah, itulah yang menjadi industri simpan pinjam yang ke depan. Nah, sehingga sekarang ini kalau kita melihat ke depan, potretnya nanti akan kita nilai dari sini saja. Kalau di luar ini ya berarti dia sudah berada di luar koridor ini. Oke, next supaya cepat. Nah, kemudian yang pasal 321 tadi kan intinya satu. Ini yang khusus karena P2SK memerintahkan kepada Menteri Koperasi. Jadi hebatnya undang-undang ini sektor keuangan besar, tapi secara khusus di ujungnya ada mandat yang waktunya tertentu kepada Menteri Koperasi untuk sekurangnya yang berhubungan langsung itu ada 5 hal ya. Satu, menyelenggarakan urusan ini melakukan penilaian sesuai kriteria. Jadi saya kira dengan kriteria yang disebutkan melakukan penilaian. Penilaian itu dimaksud dalam huruf A harus diselesaikan paling lambat 2 tahun. Alhamdulillah penilaiannya sudah dijalankan dan tepat waktu. Yang ketiga, koperasi sebagaimana dimaksud pada dalam ayat 2 dalam pasal undang-undang ini wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Ya, saya kira sudah masuk ini karena di situ. Kemudian penyelenggaraan penelitian dimaksud dalam huruf A dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang koperasi dan dapat dibantu oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten kota. Ini sudah dijalankan dengan baik dan membawa hasil. Menteri yang menyelenggarakan urusan koperasi di bidang koperasi menyerahkan daftar lah. Daftar inilah yang kemudian sudah diserahkan. Tapi batas akhir kalau mau ditambah lagi kan masih ada waktu. Jadi kalau itu bisa dilihat nanti ya kita makanya nunggu istilahnya. Kalau di sini yang tadi disebutkan oleh moderator, kita mempunyai waktu sampai dengan tanggal 12. Nah, kalau itu tidak berubah implikasinya,
semua yang tidak dilaporkan itu adalah koperasi yang dinyatakan closed loop. Nanti kita lihat. Saya kira 4 ini yang pasal 321 yang kemudian mengaitkan kenapa. Tapi juga harus diingat, pasal ini juga yang menjadikan dasar Menteri Koperasi itu mempunyai kekuatan untuk melihat perizinan dan pengawasan koperasi. Jadi teman-teman harus paham kalau sekarang menjadi diperketat izin karena ada mandat ini lalu kemudian mempunyai kekuatan. Next. Terus ya, saya kira yang ini yang berkaitan dengan tema diskusi kita hari ini. Jadi yang di pasal 16-nya itu kan setiap orang yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau BPR dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Lah, koperasi ini diatur undang-undang tersendiri, tapi yang penghimpunan dana ini kan belum ada eksplisit. Yang diatur tersendiri kan bayar simpanan pokok, simpanan wajib. Jadi kalau koperasinya itu sebetulnya koperasi ngumpulin simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah, menjadi tidak masalah. Lah kan kebanyakan tidak begitu. Ini yang menjadi dasar itu sebenarnya begitu. Nah, ini yang kita langsung ke yang tema kita. Nah, pasal 46-nya itu kan setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 miliar dan paling banyak 600 miliar. Jadi saya kira sudah ketahuan di sini kemudian rentangnya ini. Nah, tadi sumbernya dari tadi itu pasal 16, wujudnya dari tidak identitasnya ketahuan tidak itu, dan apabila hal itu dilakukan maka otomatis akan sini. Nah, yang menjadi kepedulian kita, Pak mungkin ACG melihat, saya sama setuju, saya kira itu adalah bahwa sekarang ini kalau dilihat dari waktu ke waktu, pidana perbankan yang dikenakan kepada orang-orang atau koperasi atau oknum koperasi yang melanggar ketentuan ini makin bisa dijerat oleh itu. Kenapa? Karena juga semakin dasarnya makin kuat, lalu kemudian kejadiannya itu juga makin bisa dibuktikan. Yang ketiga barangkali teman-teman di koperasi, kalau ketika dulu itu pada awal-awal 80-an kalau ada kasus begini selalu ketika di pengadilan lalu disidangkan itu pihak koperasi yang menangani koperasi selalu mengatakan mereka tidak menjalankan usaha bank tapi mereka menjalankan usaha koperasi dan diatur tersendiri karena itu menyangkut koperasi. Nah, perizinannya sudah sah. Kenapa? Karena implisit tadi itu, terutama ketika belum lahir Undang-Undang 25. Makanya kalau tahun 80-an tuh kasusnya selalu tidak bisa dijerat karena itu. Tapi sekarang menjadi setelah ada Undang-Undang 25 menjadi bisa. Karena sebenarnya PP 9 itu secara implisit sebenarnya mengakui. Cuma tidak tegas, jadi bisa dari izin gitu. Nah, kasusnya mulai bisa, catatannya makin banyak. Nah, ini yang harus menjadi waspada kita karena menjadi subjek yang bisa ditelusuri. Next ya ini benar. Oke. Nah, saya kira begini, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau kita melihat instrumen UPSK, usaha simpan pinjam koperasi itu di mana? Kan simpan pinjam itu ya intinya dua kegiatannya, simpan sama pinjam. Produknya juga simpanan sama pinjaman. Nah, simpanan dan pinjaman ini adalah bisnisnya usaha simpan pinjam. Makanya simpanan itu menjadi produk, menjadi bahan menjadi yang diperhitungkan, sedangkan yang miliknya korporasi koperasi itu menjadi simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan cadangan. Jadi sepanjang koperasi itu mengumpulkan itu tidak ada masalah. Balik lagi dulu Mbak, sebelumnya. Nah tadi itu ada hal khusus ini yang ingin saya. Nah yang pihak lain tadi ini yang diatur. Kalau ada sumber dari luar gimana? Pinjaman dari pihak lain atau luar. Nah, maksimum ini dibatasi oleh peraturan menteri dengan 40%. Nah, peraturan ini menggambarkan sebetulnya kebijakan
pemerintah itu bisa melonggarkan, bisa mempersempit dan sebagainya. Tetapi sebenarnya yang pokok lagi kalau pemerintah punya program perkuatan bisa mempunyai pintu untuk memasukkan ke sini. Nah, kecuali yang berhubungan dengan bank itu dianggap sebagai bisnis biasa yang layak. Ini saya kira hal yang harus mulai kita pikirkan dan harus mulai kita kerjakan. Nah, inilah sebetulnya bentuk responnya pemerintah kalau dilihat Permenkop 8 2003 itu mengatur lebih baru supaya arahnya ke sana. Jadi arahnya sudah disebutkan. Ya otomatis tidak bisa kan. Tapi bagi yang memperbarui kan sekarang berpikir. Nah, nanti kita lihat keadaan kita bagaimana. Next. Ya. Nah, kalau sebetulnya kalau dilihat mentah dari proses eh, pernyataan atau penilaian itu, kemarin kan melalui pernyataan. Ya, itu kalau bisa dilihat sebetulnya yang menyatakan terbuka dan terverifikasi terbuka itu yang clear gitu karena maunya gitu. Dan itulah yang sebetulnya kemudian bisa secara otomatis mempunyai ke apa keharusan untuk sesuai dengan pilihannya dan pantas kalau itu menjadi bagian dari koperasi yang di bawah pengawasan OJK. Kemudian yang menyatakan terbuka, terverifikasi, tertutup, ini sangat mulia ini. Dia mempunyai pilihan yang bebas gitu. Kembali pun tidak ada masalah. Karena ini sebenarnya koperasi yang sangat baik, menyatakan siap itu, tapi kondisinya demikian. Yang ketiga ini yang masalah, koperasi yang menyatakan tertutup tapi terverifikasi terbuka. Terverifikasi terbuka ini muncul dari dua hal. Satu karena kebiasaan lama, ada calon anggota, ada anggota koperasi lain, tetapi juga karena memang sudah banyak melewati itu di luar itu gitu. Karena jauh cabang baru tidak dianggotakan dan sebagainya, kantor layanan. Saya kira ini masalah-masalah yang sangat memprihatinkan, yang perlu kita perhatikan. Karena kalau enggak, penyelesaiannya kan tidak pendek ini, lama. Enggak mungkin kalau tabungannya 6 bulan atau pinjamannya lebih dari 6 bulan bisa diselesaikan dalam 1 bulan, kan enggak mungkin. Jadi banyak masalah-masalah itu. Yang lainnya saya kira ini sisanya, jadi tidak ada masalah supaya kita bisa bahas lebih jauh. Next. Nah, ini hasil verifikasi. Tidak elok kalau saya menyebutkan angka-angka, tapi saya hanya ingin mengambil gambaran aja. Kalau dilihat dari keanggotaannya begini, banyak yang nyimpan sama yang minjam itu belum jadi anggota. Itu ternyata 59%, berarti majority kan. Nah, kalau yang pola usaha tadi itu juga misalkan yang badan, yang macam-macam itu cuma 1,2%. Yang karena sumber pembiayaan yang melampaui batas tadi juga cuma 2%. Jadi sehingga keseluruhan kalau dilihat itu potensinya ada 66% koperasi yang ada di kita itu yang menjalankan usaha simpan pinjam bisa ditengarai atau bisa dicari buktinya menjalankan yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat sebagai usaha tertutup. Nah, ini yang sebetulnya membutuhkan langkah, saya kira. Makanya saya bilang di dalam topik ini saya spesifik menyebut antisipasi terhadap ancaman itu. Nah, saya kira ini gambarannya begini. Nah, posisinya sekarang secara umum sebagian besar koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam koperasi dengan usaha simpan pinjam itu ingin sebagai closed loop. Makanya dengan pernyataan itu dan dengan juga yang daftar yang diserahkan, berarti sebagian besar koperasi yang diketemukan masih dalam ciri keterbukaan ini harus mempunyai mempunyai attitude, mempunyai niat, mempunyai langkah yang nyata, niat, tindakan yang membuktikan bahwa dia sedang berbuat sesuatu untuk merespon ini. Responnya tidak selalu sama. Next, nanti ada persoalan kedua. Terus, ya. Nah, ini saya temuan juga dari data verifikasi itu, nampaknya itu koperasi-koperasi yang besar itu memang yang artinya yang bisa mempunyai kapasitas sumber daya manusia yang baik, yang kemudian mempunyai populasi anggota yang jumlah koperasinya banyak, anggotanya banyak, kemudian akses kepada teknologi
ya, itu bagus dan kemudian mempunyai rasio pembiayaan yang tinggi, itu memang berada di kelompok perkotaan. Yang desa itu selalu lebih rendah. Ini implikasi nanti ketika kita membicarakan KDMP, gitu, saya kira. Nah, apalagi kalau terpencil. Jadi kita jangan berpikir lalu melompat. Melompat ketika membicarakan ini bakal melewati ini, enggak. Kita harus dengan data yang apa adanya sehingga kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Next. Nah, ini mulai bicara antisipasi. Kalau kita lihat konsepsi tata kelola, siklus tata kelola koperasi itu kan sebetulnya tidak antar tahun ya, tidak dalam 1 tahun, sebetulnya antar RAT. Karena itu, atau kalau dalam antar RUPS. Antar RAT ini sebetulnya kalau rapat anggota tahunan itu kan karena yang siklus kan. Nah, bisa saja di antara rapat anggota tahunan itu ada rapat-rapat khusus yang disisip, akan dilihat dari instrumen yang dikembangkan di dalam organisasi koperasinya. Rapat anggota tahunan itu yang paling pokok itu kan kalau operasinya sudah jalan, itu kan satu, pertanggungjawaban dan menyusun rencana. Ini mau dipisah 2 RA atau 1 RA sama. Tapi intinya yang pokok itu, karena demokrasinya di situ, hak anggotanya di situ. Nah, disinilah sebetulnya bedanya koperasi dengan perusahaan yang perseroan atau yang dimiliki oleh sekelompok atau perusahaan lain. Nah, kemudian ini apa? Nanti penetapan USPK atau nanti kalau ada simpan pinjam sebagai close loop. Ini jadi harus ada RA. Kalau nggak ada RA ya dia sebetulnya belum berbuat apa-apa. Dia tidak tahu atau dia tidak ingin. Jadi itu kalau dianggap niat baik aja belum punya gitu. Apalagi kalau ingin merubah. Gitu. Makanya salah satu caranya, wong ini sudah 3 tahun mestinya kan dengar UPSK begitu. Kalau nggak pengen kan sudah sudah menetapkan. Jadi kalau sampai tanggal 26 Januari ini belum ada RAT gitu. Ini mau bagaimana lagi gitu. Artinya niat baiknya dia untuk menjadi closed loop akan mentaati ketentuan kan belum ada. Saya kira ini penting gitu. Jadi kalau ada apa-apa dilihat dari itu makin mudah untuk diancam gitu. Ini pertama. Yang kedua, ketika sudah berjalan bisnisnya setelah RAT itu kan ada operasi usaha simpan pinjam. Ya pasti harus ada restrukturisasi, keanggotaan dan permodalan. Artinya kalau masih calon dianggotakan, kalau nggak siap ya harus diputus. Kalau nggak mau jadi anggota, supaya tidak ada lagi nama orang yang tidak termasuk dalam anggota. Nah, permodalan saya kira ini karena ketentuannya berikutnya adalah untuk perizinan, memperbarui perizinan, memperluas perizinan, membutuhkan persyaratan yang diatur oleh respon pemerintah terhadap usaha terhadap usaha P2SK dengan menentukan persyaratan perizinan, permodalan dan pembatasan pinjaman dan sebagainya. Saya kira itu yang kedua ketika bisnisnya jalan. Lah kemudian yang berikutnya saya kira ya karena kita dituntut lebih maju lagi, accountability, transparansi dan sebagainya itu dengan pencatatan harus menjadi lebih baik. Tanpa itu tidak akan kita memiliki koperasi usaha simpan pinjam koperasi yang kuat. Apalagi juga nanti kemudian dikaitkan dengan maju, modern dan sebagainya. Saya kira kemudian otomatis nanti akan ada penilaian kinerja seperti biasa dan ini juga bisa efektif. Nah, kemudian saya kira ini juga berikutnya adalah mempunyai rencana. Pada RA berikutnya itu sudah mempunyai rencana pemenuhan ketentuan USPK sebagai closed loop dan restrukturisasi koperasi bagaimana gitu. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi satu adalah bagaimana memenuhi syarat-syarat untuk tidak bisa diancam pidana. Hanya 2 aja, anggota dan korporasi lain. Itu kalau pinjaman lain kan urusan tata kelola. Tapi yang pokok yang bisa diancam pidana itu adalah masih ada nama orang yang bukan anggota, masih ada nama perusahaan yang bukan koperasi dalam transaksi bisnisnya. Ini harus direncanakan selesainya kapan. Karena itu kan pinjaman lama. Ini juga harus keluar di dalam RAT atau ada dokumen rencana.
Tanpa itu tidak ada alasan kalau kita nanti kedapatan itu untuk membela dan semakin sulit. Jadi memang harus dari koperasi sendiri. Nah, kalau ini ada teman-teman dinas koperasi, sebaiknya memang seruan untuk satu, perlu ada RAT yang khusus membahas mengenai sikap di dalam closed loop atau open loop. Yang kedua, kemudian mempunyai data yang lengkap tentang orang yang bukan anggota, individu yang bukan anggota, dan lembaga lain yang bukan koperasi menjadi bagian dari bisnis USPK itu. Dan yang ketiga adalah mempunyai rencana untuk menyelesaikan dalam beberapa waktu dengan cara apa. Ini saya kira lah. Kemudian saya next akan bicara berikutnya ini. Terus supaya, maaf waktunya sudah. Jadi begini, strategi khusus restrukturisasi UPSK di daerah, kabupaten, kota itu menjadi KSP besar kuat dan patuh itu harus menjadi pedoman. Nah intinya begini, ini terutama gunanya untuk kepada para pembina atau kalau ada koperasi sekunder. Jadi problem dasarnya kan begini, di Indonesia itu koperasi-koperasi yang masuk kategori KUK 1 yang kecil itu 80%. Nah, kalau 80% bayangkan itu kan sebagian besar bakal bermasalah ketika mau memenuhi perizinan. Jadi nanti ketangkapnya begini, dia sudah memenuhi anggotanya sudah selesai, orang lain sudah selesai, tapi ketika memperbarui perizinan tidak mempunyai modal, tidak bisa dapat izin lagi. Nah, ini saya kira harus dipikirkan. Nah, kalau saya usulnya begini, saya memperkenalkan teori yang namanya envelope organization atau juga mengenai koperasi cawan. Jadi mangkoknya itu yang semua koperasi kecil itu di situ. Nah, caranya gimana? Ya waktu tahap pertama simpel aja. Koperasi USP kecil itu jual membership aja dengan koperasi besar yang sudah punya izin atau kalau punya modalnya cukup yang bisa dipelopori seperti KPRI itu ada pusatnya yang bisa memelopori membuat KSP baru dengan pemenuhan modal itu langsung. Nah, kemudian koperasi-koperasi kecil itu bisa menjadi isinya di dalam mangkok itu. Pada tahap berikutnya bisa dirasionalisasi, disederhanakan, tidak perlu ada pengawas, pengurusnya cukup 3 orang. Tahap berikutnya jadikan unit. Nah, kemudian bisa menjadi integrasi penuh dan di tiap daerah itu akan lahir koperasi simpan pinjam yang namanya itu tangguh, kuat, besar, kuat dan patuh. Saya kira itu. Nah, rekomendasi saya begitu. Yang berikutnya adalah kepada teman-teman di dinas terutama ini, koperasi juga boleh. Pastikan semua koperasi yang memiliki USPK di daerahnya sudah melaksanakan RA untuk menetapkan atau menyatakan diri sebagai USPK yang tertutup. Jadi sehingga kesalahan di masa lalu yang belum terselesaikan sangat masih mungkin diselesaikan dalam waktu yang tersisa. Kedua, menetapkan rencana pemenuhan kepatuhan sebagai USPK closed loop dan progres pengalihan yang sudah dijalankan seperti apa. Ini saya kira perlu dilihat. Dan yang ketiga, memutuskan jalan pemenuhan ketentuan permodalan dan sebagainya itu mau ditambah sendiri, cari anggota baru atau cari anggota baru pionir boleh saja. Lalu kemudian mengikuti merger juga boleh gabungkan dengan memindahkan migrasi anggota dan pembiayaannya juga boleh. Tapi kalau saya menyarankan membuat cawan organisasi dan dalam tahap berikutnya titik-titik USP yang ada sekarang bisa menjadi titik-titik pelayanan anggota atau unit pelayanan anggota. Nah, bagi koperasi baru yang berdiri setelah keluarnya Undang-Undang 4 2003 ini otomatis harus memenuhi 2 hal. Satu adalah tadi Undang-Undang P2SK berarti harus closed loop, tidak boleh kedapatan terbuka. Yang kedua memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana diatur Permen 8. Tidak ada jalan lain. Kalau di luar itu pasti akan timbul masalah. Dan inilah implikasinya sebetulnya KDMP-nya itu sebaiknya diarahkan dari awal memenuhi ketentuan ini. Nah, kan di sana yang disebutkan adalah layanan simpan pinjam. Layanan simpan pinjam kan bisa dikerjakan koperasi itu sendiri atau oleh koperasi lain kerjasama atau memakai jual membership model tadi. Siapa anggotanya yang dilayani otomatis jadi anggota di sana juga dan kemudian menyiapkan menjadi organisasi cawan bagi USPK
KDMP, terserah pilihannya, nanti bisa dibahas lebih lanjut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf, dan selamat bekerja menjalani proses menemani transisi UPSK. Ini baik kepada ACG maupun kepada teman-teman dinas, karena ini masih perjalanan panjang menuju koperasi maju, sehat, kuat, dan patuh. Ini bedanya. Kalau USPK harus ada patuh. Kalau nggak patuh, dia betul. Nah, itulah yang akan terhindar dari ancaman pidana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Princess, terima kasih dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Pak Nur, terima kasih banyak atas paparannya. Itu tadi sudah sangat lengkap, termasuk juga rekomendasinya dan ada ide organisasi cawan itu ya Pak. Itu cukup wah, cukup cukup baik rasanya karena ini akan memudahkan untuk koperasi-koperasi yang KUK 1 yang betul sekali observasinya Bapak mungkin sudah punya izin, tetapi nanti ketika pembaruan bagaimana karena peraturannya semakin ketat. Pak, ini mungkin ada 2 pertanyaan eh, yang hadir. Jadi dari Pak Wayan, ini ada pertanyaan terkait kegiatan operasional koperasi simpan pinjam yang terbatas pada kegiatan simpan pinjam saja. Apabila koperasi ini kemudian melakukan pelayanan seperti PPOB, pembayaran listrik, PAM, BPJS untuk anggota, apakah itu termasuk dalam kategori pelanggaran? Gitu, Pak. Kemudian admin boleh untuk mohon bantuannya Pak Nur untuk di-unmute juga ya. Silakan Pak Nur. Ya, makasih. Jadi begini, ketika wilayah masuk itu kan sebetulnya satu hal yang kita belum selesaikan memang pembicaraan dengan apa Bank Indonesia, terutama yang menyangkut pelayanan seperti ini. Nah, kalau pembayaran listrik itu kan dari dulu sudah dikerjakan oleh koperasi. Jadi itu bisnis lama oleh koperasi, terutama KUD. Nah, ketika usaha simpan pinjam ini, ya kalau saya begini, saya justru malah itu menjadi usul teman-teman supaya itu diberikan penguatan pengaturannya supaya menjadi terlindungi. Karena satu sudah dikerjakan dan itu sebetulnya bukan bisnis keuangan murni, tapi pasti bekerja bersama pihak-pihak yang menyediakan. Nah, kan kalau yang dengan PLN itu kan termasuk servis. Jadi begini, kalau saya itu sebenarnya sederhana supaya tidak terbawa ke situ. Sepanjang yang dilayani itu dijadikan anggota menjadi selesai lagi pada tahap ini sebelum ada aturan yang lain. Karena menjadi sederhana, dia melayani anggota. Termasuk nanti kan upaya misalkan begini, cari kredit mesin jahit anggota koperasi, jumlahnya ratusan, menarik bagi perusahaan, menarik bagi bank untuk membiayai. Tapi kan dia sebetulnya tidak menjalankan kredit itu, tapi kan memfasilitasi. Itu sebenarnya bagian-bagian lain yang biasa saja karena yang berhubungan langsung kan. Tapi supaya aman ya sekarang paling aman interim ya dianggotakan aja. Sehingga Oke. ya, saya kira itu yang pokok. Yang lainnya saya sependapat untuk diberikan pengaturan yang jelas, terutama juga mengenai sistem pembayaran yang nanti juga menjadi wilayah khusus yang tidak perlu disebut sebagai usaha jasa keuangan. Ya, terutama sepanjang melayani anggota tidak disebut usaha jasa keuangan. Tapi nah di koperasi memang di undang-undang kami sudah mengingatkan juga. Kebetulan kami bersama Pak Agung dan teman-teman ini di tim 5 selalu supaya produk-produk yang melayani anggota itu menjadi miliknya anggota itu justru bargaining power, tawaran yang bagus kepada siapa saja untuk dikerjakan. Makanya itu harus diprotek dan dapat dinyatakan. Sepanjang itu nanti dinyatakan dalam aktanya sebagai bagian daripada izin fasilitasi pelayanan anggota untuk mendapatkan akses pembiayaan, akses pembayaran, akses itu. Jadi kalau dari kacamata koperasi caranya begitu. Nah, kalau mau mengamankan caranya koperasi ya itu RA menyebutkan aja, menyetujui adanya fasilitasi pelayanan kepada anggota untuk apa? Paling tidak itu sudah merupakan bagian itu, dimasukkan dalam anggaran rumah tangga aja. Kalau ada di dalam akta menjadi lebih bagus lagi.
Oke, saya kira itu jawaban saya. Sip. Oke, Pak Nur. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Jadi, untuk setoran dari pihak luar, kira-kira regulasinya seperti apa? Baik itu Hmm. dari segi jumlah batas setoran yang mereka boleh setorkan maupun sampai pada sistem pembagian dividennya. Yang mana ini kalau dari luar ya jelas nggak boleh, namanya koperasi simpan pinjam kok. Apalagi kalau dividen itu kan berarti ada kerjasama lalu melahirkan keuntungan lalu dibagi. Sepanjang namanya usaha simpan pinjam itu menjadi tidak boleh. Tetapi kalau tempatnya itu di modal penyertaan di unit usaha di luar simpan pinjam tidak masalah. Ini Oke, gitu. tapi kalau kalau kita lihat Permen 8 2023 itu kan ada aturannya juga ya Pak. Jadi mungkin kalau KSP ingin meminjam pembiayaan dari bank atau lembaga Oh ya, kalau bank keuangan kan sudah itu diatur tadi kan, yang betul. pemerintah kan sekarang menetapkan kemandirian yang dikatakan closed loop itu kalau above 40%. Kan sekarang Betul. begitu. Ya, Ya. betul itu. Tapi itu instrumen itu kan bisa dirubah-rubah. Justru ini Hmm. gunanya dalam policy untuk mengantar koperasi itu kalau koperasinya sudah kuat itu kan harus diturunkan supaya rasio mobilisasi modal sesama koperasinya tinggi. Tapi kalau belum masih bergantung. Nah, ada dua juga ini kepentingannya koperasi juga bisa kepentingannya pemerintah. Karena kalau pemerintah masih punya program perkuatan kan harus membuka ini tadi kan sebutkan persyaratan modal dari luar kan pinjaman modal dari luar ya. Tetapi kalau ketika modal dari luar itu dari perusahaan, namanya bukan Hmm. koperasi kan tidak boleh. Yang boleh nanti kalau tidak salah tuh hanya bank dan lembaga lembaga keuangan yang resmi lah. Termasuk di dalamnya itu adalah nanti LPDB dan sebagainya itu kan sekarang itu sebenarnya di dalam lembaga di dalam pemerintah menjadi sumber pembiayaan penting dalam sistem penyediaan modal bagi masyarakat. Saya kira itu. Betul. Oke Tapi Pak, at dan least itu di dalam koperasi harus menyiapkan bentengnya dulu. Kalau ini koperasi. betul. Dari simpanan pokok, simpanan Iya, wajib itu iya, harus dipupuk dulu. Kemudian ya kalau memang ada modal dari luar itu tadi ada maksimum 40% dari aset iya, kalau ingin menjadi closed loop. Oke, iya, Pak, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan tapi karena kita mungkin lanjut ke iya, materi berikutnya, iya, jadi nanti pertanyaan tambahannya akan saya iya, tambahkan bergabung dengan Pak Agung. Begitu boleh ya Pak Nur iya. ya? Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Terima Pak Nur. kasih. Jadi ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ini topik ini sebenarnya sangat vital terkait tata kelola ini. Jadi seperti tadi Pak Nur juga sampaikan, ini kan kalau ada modal dari luar, eh, kalau untuk USP-nya itu ada aturan yang lebih ketat. Tetapi kalau misalnya untuk unit usaha di luar USP sendiri itu saat ini masih belum ada aturan yang seketat USP. Jadi memang ini sangat penting untuk Bapak Ibu untuk segera memperbaiki tata kelola koperasi, kemudian mungkin dilihat dari keuangannya bagaimana saat ini Bapak Ibu mengatur modal dari luar, modal penyertaan di financial report-nya, untuk memastikan agar Bapak Ibu bisa menjadi USP atau KSP yang tertutup. Kemudian harus mematuhi ketentuan Permen Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam koperasi. Kemudian ada juga Permen 2 tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi bahwa mulai tahun ini kita harus sudah menggunakan SAKEP. Bapak Ibu juga harus melengkapi perizinan usaha simpan pinjam dan jaringan kantor pelayanannya. Ini semua untuk memastikan agar Bapak Ibu ya tergolong closed loop, aman dari pidana dari UU P2 SK yang tadi sudah kami jelaskan, sudah Pak Nur jelaskan, dan tentunya untuk memastikan agar koperasi Bapak Ibu dalam kategori sehat ketika dijalankan atau diadakan penilaian kesehatan koperasi. Bapak Ibu, kami dari ACG sebagai mitra pengembangan usaha Bapak Ibu sekalian, ini kami menyediakan beberapa lokakarya yang terkait dengan perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam di bulan Juni ini. Jadi di tanggal 17 Juni ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih agar bisa kita lakukan perbaikan tata kelola USP untuk menjadi closed loop. Dan ini penting untuk kita mendapatkan statement ini dari mungkin dinas koperasi setempat bahwa koperasi Bapak Ibu ini adalah closed loop.
Kemudian bagaimana untuk USP yang sudah memiliki aset di atas 15 miliar, ini menurut Permen 8 2023 kan harus melakukan spin-off. Jadi bagaimana spin-off USP menjadi KSP? Kemudian di Permen 8 2023 itu ada beberapa kriteria-kriteria untuk perbaikan tata kelola USPK. Jadi di sini kami juga ada lokakarya yang membahas terkait apa saja sih yang harus diperbaiki agar tata kelola usaha koperasi Bapak Ibu ini dinilai sehat. Kemudian terkait perizinan dan juga memperoleh kategori sehat dalam Pemkes, ini kami ada lokakaryanya masing-masing. Jadi untuk setiap lokakarya ini investasinya adalah Rp750.000 per orang per kegiatan, akan dilaksanakan via Zoom. Tetapi apabila Bapak Ibu mendaftar sebelum 16 Juni, maka di sini akan ada diskon 100.000 sehingga Bapak Ibu hanya perlu membayar 650.000 per kegiatan. Jadi apabila Bapak Ibu tertarik, bisa scan QR code ini atau bisa join grup kami. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat detailnya apa sih yang akan kita pelajari. Jadi misalnya untuk lokakarya perbaikan tata kelola, nanti kita akan membahas secara singkat mengenai penertiban usaha simpan pinjam, kemudian perbaikan tata kelola dari angle Persus, SOM, dan SOP apa sih yang diperlukan, laporan keuangan dan pelaporannya harus seperti apa, kemudian mungkin mengenal secara singkat terkait SAKEP dan apa yang perlu diperhatikan, dan bagaimana melakukan manajemen resiko dan penyaluran pinjaman, dan seterusnya. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa lihat di brosurnya akan kami kirimkan di Zoom, dan juga Bapak Ibu bisa mungkin untuk lihat lebih detail lagi setelah acara ini jika Bapak Ibu join di grup WhatsApp. Jadi kita mungkin bisa masuk ke diskusi. Mungkin pertama-tama kita clearkan open loop, close loop terlebih dahulu. Dan Pak Nur masih di sini, jadi admin mohon bisa di spotlight juga. Jadi kita clearkan dulu open loop, close loop. Jadi di sini ada banyak pertanyaan di chat. Bagaimana sih prosedurnya untuk mendapatkan surat keterangan close loop dari Kemenkop? Baik yang tingkat nasional maupun yang non-nasional. Karena di sini ada beberapa peserta yang menyatakan bahwa sudah pernah minta tetapi tidak ada tindakan. Atau ada yang minta tetapi ditanya balik surat keterangan apa. Jadi prosedurnya gimana sih Pak sebenarnya? Jadi Bapak Ibu, jadi artinya begini. Ini bahwa yang punya kewenangan untuk melakukan verifikasi itu adalah memang di masing-masing yang menjadi pengawasnya, menjadi pembina dan pengawas koperasinya. Jadi koperasi kabupaten berarti dinas koperasi kabupaten kota. Koperasi provinsi, dinas provinsi. Tapi untuk koperasi nasional ini harusnya Kementerian Koperasi. Nah, tetapi waktu disampaikan tanggal 3 Januari, waktu kita menyampaikan kepada seluruh dinas bahwa ini sudah disampaikan bahwa untuk koperasi nasional maka diminta bantuannya dinas untuk memverifikasi kalau ada koperasi yang dinyatakan open loop berdasarkan indikasinya verifikasinya PTSI, maka diharapkan bisa dinas provinsi, bisa dinas kabupaten kota, mana yang paling dekat lah di wilayah itu, yang paling mungkin melaksanakan, tolong itu bisa dibantu, hanya hasilnya tolong disampaikan kepada Kementerian Koperasi. Jadi bagaimanapun kewenangannya tetap kewenangan Kementerian Koperasi, hanya kalau saya adalah menghimbau ini supaya bisa dibantu. Karena kalau harus Kementerian Koperasi melakukan verifikasi, saya yakin tidak tersedia anggaran untuk itu. Nah, sehingga pilihannya bagi Bapak Ibu adalah satu, kalau saya menyarankan sebaiknya hubungin dinas koperasi setempat untuk minta diverifikasi ulang kalau Bapak Ibu itu kebetulan hasilnya open loop. Tapi kalau hasilnya close loop, mudah-mudahan sudah aman. Kan sudah ada dukungan data bahwa itu dilakukan, bahwa Bapak Ibu adalah hasilnya close loop. Mudah-mudahan aman itu Bapak Ibu. Ya, meskipun kalau memang close loop ya minta aja sekalian surat keterangan bahwa itu sudah close loop gitu ya. Nanti dinasnya mungkin akan merefer berdasarkan hasil verifikasi PTSI dinyatakan itu close loop. Tapi kalau ini
hasilnya sebelumnya dia open loop, kemudian kan ini harus diverifikasi ulang oleh dinas, gitu loh Bapak Ibu. Dinasnya harus melakukan verifikasi. Jadi mudahnya tahapannya, koperasinya harus melakukan perbaikan tata kelola, selanjutnya dinas melakukan verifikasi ulang. Berdasarkan hasil verifikasi itulah dia mengeluarkan surat keterangan. Gitu Bapak Ibu. Surat keterangan bahwa berdasarkan hasil verifikasi, kapan dilaksanakannya, tanggal berapa, waktunya kapan, siapa yang hadir, ada berita acaranya, bahwa dia koperasi itu dinyatakan close loop. Nah, mungkin itu Bu Princess. Ya. Oke. Kemudian untuk mengetahui detail berarti juga bisa untuk menghubungi dinas mengapa menjadi open loop. Tetapi di sini juga ada peserta yang tidak pernah didatangi oleh PTSI tetapi hasilnya open loop. Itu bagaimana, Pak? Kalau tidak pernah didatengin, kemudian hasilnya open loop, nah itu paling tidak kalau penjelasannya PTSI mungkin adalah satu, tidak ketemu. Yang kedua mungkin menolak. Yang ketiga mungkin diberitahukan itu pindah dan seterusnya. Mungkin berdasarkan informasi dari sekitar mungkin dianggap dia sudah tutup. Nah, bisa jadi. Nah, sehingga Bapak Ibu perlu minta diverifikasi ulang aja oleh dinas, gitu ya. Jadi nggak usah kita permasalahkan tuh PTSI seperti apa, tapi Bapak Ibu adalah sekarang yang paling penting Bapak Ibu fokus, Bapak Ibu harus dapat kalau bisa punya surat keterangan close loop. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menghindari kalau nanti ada oknum-oknum tertentu yang kemudian mempermasalahkan bahwa usaha Bapak Ibu adalah open loop, berarti ini menggunakan undang-undang P2SK bisa berlaku, ini kan jadi problem Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, sehingga bagi saya, kalau caranya saya melihat, kalau ini pemerintah adalah menyikapi bahwa daftar open loop yang diserahkan ke OJK itu sudah dipastikan itu 21 itu final yang diserahkan tanggal 10 Januari tahun 2025 itu, maka sisanya harus bisa dibina, harus bisa dipastikan, harus bisa diverifikasi ulang bahwa itu close loop, gitu ya. Dan itu harus di close loop sebelum 11 Januari 2026. Kalau menggunakan Undang-Undang P2SK. Kalau menggunakan menggunakan Permen 8 tahun 2023, maka jatuh temponya harusnya paling lambat 26 Juni 2025 ini. Itu Bu Princess. Oke, Pak Nur ada yang ingin ditambahkan, Pak? Atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Iya, makasih. Saya kira yang mungkin prinsipnya begini. Kalau verifikasi itu kan kewajiban pemerintah sesuai dengan undang-undang. Tetapi kalau antisipasi itu menjadi kewajiban kita yang kemudian menjadi subjek hukum ketika ini terjadi. Persoalannya dari temuan itu memang sebagian besar koperasi usaha simpan pinjam koperasi itu tergolong open loop, baik karena terutama karena keanggotaan. Nah, keanggotaan bersumber dari dua. Satu karena dulu dibolehkan soal calon anggota, dua karena soal perlonggaran PP 9 yang kemudian anggota koperasi lain. Sekarang dua-duanya menjadi tidak boleh. Nah, itu kan membutuhkan waktu penyelesaian. Jadi itu mau diverifikasi tertutup atau terbuka, kalau ketangkap itu ya tetap kena. Jadi persoalannya ketika nanti tutup penyerahan batas 26 Januari, 12 Januari itu kan problem dasarnya itu menjadi bahwa sebetulnya setiap koperasi yang tidak dimasukkan dalam yang dikirim ke OJK, USPK-nya menjadi close loop. Nah, begitu kedapatan open loop kan menjadi temuan yang setiap orang juga jangan hanya ketika diketemukan ada pemeriksaan, tapi kalau ada orang lain yang mengadu karena itu terjadi, kalau ada misalkan ada kelompok masyarakat yang patuh hukum lalu kemudian mempersoalkan menjadi masalah juga. Ini saya kira persoalannya harus kita. Nah, kalau saya tetap yang nomor satu itu koperasi sendiri gimana sikapnya, karena kan organisasi otonom. Makanya kalau tidak ada keputusan RAT, rapat anggota, sekurangnya rapat gabungan pengurus dan pengawas, yang menyatakan bahwa dia
sejak keluarnya Undang-Undang P2SK akan menjadi koperasi closed loop. Itu belum ada niat baik kalau belum ada itu. Dan kemudian yang kedua, rencananya untuk menyelesaikan itu berapa lama? Karena ada kemungkinan kan pinjamannya sudah terlanjur dipinjam 2 tahun atau pembiayaan renovasi rumah, tetapi kebetulan ini belum lunas. Kan nanti kedapatan open loop, padahal apa yang meminjam tidak mau menjadi anggota. Ini juga persoalan-persoalan yang kecil, belum yang memang sengaja besar gitu. Dananya diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan properti yang jangkanya panjang. Itu kan rumit sekali gitu. Saya kira masalah-masalah ini juga harus dipecahkan dengan cara itu. Nah, tetap aja alatnya cuma dua. Kalau itu diunsurnya kepada orang, maka orang itu harus menjadi anggota. Kalau urusannya perusahaannya harus dikoperasi. Jadi kalau misalkan itu yang minjam itu PT pengembangnya ada 9 orang, dia bisa jadi badan hukum koperasi. Tapi kalau orang kan tidak bisa, berarti yang pinjam menjadi masing-masing orang. Tapi semua harus jadi anggota. Ini saya kira hal-hal begitu, teknis begitu, memang bisa menghindarkan dari itu. Nah, tetapi koperasinya sendiri harus segera mengambil itu. Maka dari itu kami sarankan kalau menjadi dinas dianjurkan itu. Paling tidak ketika kalau ada terjadi begitu, mereka harus bersaksi, sudah pernah memperingatkan. Nah itu saya kira. Nah yang lain-lainnya kan jangkanya panjang, menunggu keputusan yang lain. Mungkin begitu Bu Princess. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi kita keluar dari open loop closed loop, kita mungkin akan menyeberang ke pelayanan perlindungan pinjaman yang khusus untuk melayani anggota. Jadi dari CU Betang ASI, Bapak atau Ibu jika ingin ikut diskusi, mohon admin boleh juga untuk di spotlight. Jadi dari CU Betang ASI ada yang bertanya, ketika kita berkolaborasi dengan lembaga perlindungan, umumnya selalu tidak berpihak kepada pelayanan anggota, bahkan menggerus aset koperasi. Jadi bagaimana hubungannya antara pelayanan perlindungan pinjaman dengan koperasi? Kemudian bagaimana karena perlindungan pinjaman anggota ini selalu menyatakan perlindungan yang menyatakan loss ratio pada posisi tawar yang lemah. Jadi boleh dijelaskan bagaimana ini untuk pelayanan perlindungan pinjaman untuk melayani anggota. Silahkan. Mungkin Pak Nur bisa mulai, kemudian Pak Agung bisa menambahkan. Terima kasih. Mungkin detail Pak Agung. Nah sebenarnya kan perlindungan itu begini. Kalau perlindungan pinjaman itu melekatnya kepada anggota, kenapa sama kedudukannya kan melayani anggota untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi kalau perlindungan itu menjadi jasa yang harus dibeli oleh koperasi untuk perlindungan, itu saya kira menjadi agenda lain yang dibutuhkan pengaturan secara khusus. Pak Agung mungkin hal-hal seperti ini belum di take up di dalam permen dan sebagainya. Artinya jasa saja yang dibutuhkan untuk perlindungan dalam berbisnis kepada anggota yang tidak tersedia di dalam sistem koperasi. Misalkan mau membeli asuransi, mau membeli segala macam yang sumbernya dari luar, saya kira ini kita harus, kalau belum ada sumbernya yang lain, kita kan harus mengusulkan untuk diberikan pengaturan secara khusus, paling tidak pedoman, mana yang boleh, mana yang tidak, the do atau the don't. Kalau pinjaman kan sudah jelas, selama itu perbankan, maka menjadi dibolehkan, jumlahnya yang tidak yang dibatasi. Nah kemudian kalau ini jasa-jasa untuk proteksi kan kepada perusahaan. Nah kalau perusahaannya private kan seolah-olah bisa ketemu bekerja sama dengan perusahaan private. Ini saya kira memang masalah-masalah yang secara khusus harus di-handle, dipecahkan untuk melengkapi Permen 8. Mungkin kalau saya melihatnya dari situ ada dua arah. Tapi kalau dari kacamata koperasi saya kira lebih bagus diputuskan dalam rapat anggota tahu bahwa itu sebagian keputusan rapat anggota, menjalankan keputusan rapat anggota dalam rangka melindungi anggota dan koperasinya supaya aman. Tetapi penyedia layanan produknya belum ada koperasi dan belum ada ketentuan yang diberikan secara khusus. Terima kasih. Pak Agung, ini ada pertanyaan yang Pribun Pak. Yang bertanya begini. Jika belum dapat surat keterangan closed loop tapi sudah diverifikasi, sudah uji kelayakan pengurus, pengawas, dan sudah terbit OSSRBA terbaru,
apakah berarti sudah dianggap beres dan sudah pasti close loop? Ya sudah dapat izin kan? Sudah dapat izin ya Bapak Ibu? Iya. Ya kalau sudah dapat izin Ya, ya, kalau sudah dapat izin ya ya sudah. namanya sudah dapat, ya sudah diizinkan. Ya, kalau sudah dapat izin harusnya Ya. sudah nggak ada masalah dengan urusan open loop berarti itu. Saya kira begini ya, perizinan itu tertinggi gitu. Jadi hasil Ya. verifikasi itu mau apapun gitu. Andai kata tidak didatangi pun, tapi kalau izinnya keluar tuh berarti sudah bisa jalan. Gitu. Persoalannya kan ke depan itu yang ditanya itu perizinan. Persoalannya ketika tidak memenuhi syarat perizinan itu, ketika ngurus izin tidak bisa. Jadi berarti dalam waktu yang tertentu akan terkategori tidak punya izin. Ini yang menjadi masalah. Makanya itu juga ancaman gitu. Jadi maka dari itu harus mengambil langkah. Nah, yang menjadi masalah ini kalau memenuhi ketentuan kan berarti sudah sesuai dengan Permen 8. Ya. Kalau tidak sesuai, tapi kalau OS-nya lama bisa jadi juga. Tapi kalau itu kan sudah lihat sudah baru. Nah, kalau melihat itu sebetulnya, makanya usulnya bagi koperasi kecil. Saya kebetulan kemarin beberapa waktu yang lalu ketemu dengan KPRI Bogor. Dan ketika kita tanya memang masih menanyakan bagaimana kelanjutan verifikasi, lalu kemudian status close loop dan open loop itu sekarang menjadi tidak perlu diburu dulu kecuali membuktikan bahwa dia close loop malahan. Karena hukumnya berlaku pasti, tetapi surat itu bisa tidak keluar kan. Atau tidak ini. Jadi kalau saya malah melihatnya lebih penting saya menyelenggarakan RAT, habis itu lalu segera gabung. Makanya ketika ketemu teman ini saya sarankan, ya segera aja ngambil inisiatif. Kalau ada pusatnya, ya pusatnya sekarang ngambil inisiatif. Panggil primer ini ada bahaya, lalu selesaikan. Kebetulan kalau KPRI kan ada pusatnya kabupaten. Apa Bapak enggak punya enggak punya keinginan untuk punya KSP yang sangat gede gitu. Sederhana aja sekarang mulai. Siapa yang sudah punya izin, kalau besar itu sudah bisa dimulai sebagai anchornya, sebagai jangkarnya, sebagai koperasi cawannya, bull co-op-nya itu. Bull itu kan cawan. Jadi semua yang nempel di situ kan di titik singgungnya. Ya masing-masing pengurusnya, semua pengurus jadi anggota dulu. Tahap pertama pelan-pelan kan semua yang minjam jadi anggota. Lama-lama migrasi penuh gitu. Itu cara satuan. Nah, makanya saya tidak pernah bicara spin off karena itu alam pikirannya alam pikiran perusahaan. Kalau saya juga tidak bicara penggabungan. Kalau penggabungan itu menggabungkan organisasinya itu masalah juga, status asetnya belum jelas. Makanya saya memilih envelope organization atau koperasi cawan. Koperasi cawan ini yang menampung sehingga baksonya, mie-nya, dagingnya bisa nempel di itu, airnya juga bisa nempel. Titik singgungnya ini yang menjadi itu. Titik singgung itu adalah keanggotaan ganda. Makanya kalau KDMP mau aman sederhana aja, anggota KDMP jadi anggota Kopman di Jawa Timur dapat USP KSP yang sudah berizin, kalau yang belum berizin dikaitkan dengan yang sudah itu atau mendirikan baru karena besar kan. 500 juta kalau 100 koperasi kan jatuhnya cuma 55 juta kan. Menjadi sangat mungkin itu KDMP itu menggarap satu koperasi simpan pinjam KDMP khusus satu kabupaten yang titik-titiknya menjadi titik-titik pusat unit pelayanan anggota. Ini makanya juga sebenarnya kita bisa berpikir positif, bisa juga melihatnya dari menyelesaikan yang ada. Saya kira pikiran bebasnya begitu. Makanya kami memilih antisipasi itu karena banyak jalan koperasi yang bisa kita pecahkan. Tidak semuanya menunggu aturan gitu. Kalau koperasi punya kita, kenapa enggak kita atur sendiri? Gitu. Saya kira itu menunjukkan otonomi dan kesediaan kita untuk berubah dan maju. Makasih. Baik, Pak Nur, ini ada yang tanya sebenarnya. Apakah bisa koperasi di kota lain menjadi anggota koperasi lain di kota lain yang sudah memiliki izin sebagai model cawan? Gitu loh, Pak. Kalau wilayah koperasinya satu provinsi, ya satu provinsi boleh. Nah, tergantung izinnya. Ya. Kalau izinnya tidak, kalau izinnya tidak, kalau tidak ada izin sebetulnya itu bisa begini, itu sebetulnya bisa meriper kepada di anggaran dasarnya koperasi cawannya itu enggak? Apa ada pembatasan keanggotaan enggak? Kalau dia tidak punya pembatasan, ya tidak ada masalah akhirnya. Tapi kalau juga ini menyangkut kerjasama antar koperasi, kan menjadi terbuka. Makanya itu sebetulnya kalau kerjasama antar koperasi antar daerah,
itu sebetulnya payungnya harusnya ada kerjasama antar dua dinas yang memungkinkan itu. Payungnya kan begitu, Pak. Ini sama-sama badan hukum, kemudian dititipkan ke situ, lalu keanggotaannya ganda, itu tidak ada masalah. Tapi halangannya di koperasi penerimanya itu bisa menerima enggak keanggotaan ganda? Bukan di yang ingin bergabung, tapi di yang dapat menerima. Saya kira itu persoalannya. Jadi dicek dulu di sana. Kalau ditanya bisa sepanjang koperasinya skalanya provinsi, kan tinggal langsung. Atau membuat koperasi nasional yang tidak punya batas. Jadi andai kata teman-teman ini ada yang berpikir bebas, kenapa enggak kita cari 9 koperasi primer yang bermasalah ini yang punya, atau 50 yang bermasalah kecil ini, dengan kalau 50 untuk skala provinsi nasional kan 2 miliar. 2 miliar itu kalau dibagi 100 koperasi menjadi 2 juta kan. Itu bisa menjadi cawan nasional. Lalu nah, ide ini sebetulnya mirip kalimat saya yang pertama. Saya memang tidak memikirkan bank koperasi, tapi saya memikirkan koperasi bank. Koperasi doing banking dengan cara koperasi. Artinya semua nasabahnya jadi anggota, selesai, itu juga koperasi. Gitu loh. Jadi kalau malah justru kalau misalkan kita bisa pesan kepada BPR 9 orang didirikan lalu semua nasabahnya, jadi itu bisa menjadi koperasi bank secara tidak langsung, artinya doing banking dengan mekanisme dan badan hukum koperasi. Mekanisme dan badan hukum ya, bukan hanya badan hukum, mekanisme. Lah kalau minta izin itu pasti nggak boleh. Tetapi kalau menjalankan koperasi kan tidak usah nyebut nama bank. Ini saya kira saya selalu ingat itu tadi di diskusi awal dulu, tahun awal-awal pengembangan koperasi, memang perdebatan soal bank koperasi itu, kita itu mau koperasi bank atau bank koperasi. Sekarang kan gitu. Makasih. Saya kira ini benar, alternatif lain yang bisa membuka itu. Jadi P2SK ini membuka pikiran bebas yang kita bisa besar kalau mau berpikir out the box. Jadi mau berpikir baru dengan semangat baru dan dimulai dengan sungguh-sungguh. Makasih. Selamat sore. Monggo Pak, silakan. Selamat sore Pak Nur, selamat sore Pak Agung. Sore, silakan. Selamat sore teman-teman. Mohon izin untuk bertanya terkait dengan penyampaian dari Pak Nur tadi menyangkut masalah izin, Pak. Mohon dikoreksi Pak bila mana apa yang saya sampaikan kurang sesuai. Kalau izin yang dimaksudkan itu, pertama saya melihatnya dari koperasi yang sudah beroperasi namun tidak berizin. Dan yang kedua, koperasi yang sudah beroperasi sudah memiliki izin. Nah, izin yang dimaksudkan di sini Pak, kalau saya melihatnya atau memilahnya, ada izin yang bisa kita sebut sebagai izin yang manual. Izin manual. Nah, kemudian yang kedua, itu ada izin yang berbasis di OSS. Nah, kebetulan koperasi kami untuk kegiatan usaha simpan pinjam itu sudah ada izin, tetapi masih manual, Pak. Di mana penandatangan dari izin itu kalau saya nggak salah lihat itu adalah kepala dinas kota sewaktu kami masih berada di tingkat kabupaten. Nah, kebetulan sekarang kami naik ke tingkat provinsi. Terkait dengan masalah proses perizinan ini sedang dalam proses pengurusan, Pak. Nah, apakah itu nanti masuk dalam kategori pelanggaran? Mungkin pada saat kami dilakukan pembinaan atau pengawasan, izin dari OSS itu ternyata masih belum bisa diterbitkan. Nah, mohon arahannya Pak Nur, Pak Agung. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Monggo Pak. Ya. Jadi kalau melihat itu Pak, sebetulnya satu permasalahan yang pertama adalah izin itu ketika Bapak pertama kali membuka usaha simpan pinjam. Dan sekarang izin yang sedang diproses itu sebenarnya izin baru memperbesar, memperluas. Jadi sebetulnya itu kalau ya ditanya belum izin, ya perluasannya belum dapat izin kan gitu. Nah, begini kalau saya ditanya itu saya ya tetap belum. Kalau saya selesaikan sebelum 12 Januari supaya aman. Simple sebetulnya kalau itu melihatnya. Karena sudah proses ya Pak. Jadi persoalannya itu bukan di pembina Pak malahan. Justru kalau sudah masuk
setelah 12 Januari itu kan sebetulnya semua OSP koperasi yang ada di Indonesia ini, karena yang di sana sudah aman, itu dimengerti oleh semua orang, oleh APH, oleh siapapun sebagai koperasi closed loop atau sudah berizin karena ada persyaratan perizinan. Sebetulnya persoalan closed loop sama open loop pidananya tadi tidak terkena karena di sana kan yang kan penghimpunan dana yang pidana. Tapi kalau perizinan kan tidak patuhnya melalui Permen 8. Nah, ini makanya di situ Pak, sebetulnya ini yang membedakan. Makanya saya tidak memasukkan itu ke dalam ini karena itu kan perizinan itu wilayah tata kelola. Tapi Bapak juga nanti kalau titik izin ini tidak diurus sulit lagi ketika mau membuka cabang, mau yang berikutnya. Ini persoalannya begitu. Jadi khusus yang pidana mobilisasi itu sebenarnya rumusnya hanya satu. Anggota atau bukan anggota. Nah, kemudian ada perusahaan lain atau bukan. Sepanjang kalau yang perhimpunan khusus hanya anggota bukan anggota. Kalau yang itu sudah P2SK yang lain, tapi bukan undang-undang perbankan tadi, ketentuan yang lain. Jadi yang pokok itu malah justru ketika melayani bukan anggota, ada nama orang yang bukan anggota dan nama perusahaan itu pada berikutnya. Saya kira itu dulu. Tapi kalau perizinannya begitu sudah jelas, Pak. Baik Bapak Ibu, jadi artinya jadi artinya memang sekarang begini, bagi rekan-rekan semuanya yang menyelenggarakan simpan pinjam, satu ya, bahwa Bapak Ibu adalah harus bertransformasi menjadi closed loop sebagai konsekuensi dari suratnya Menteri Koperasi kepada OJK bahwa semuanya yang tidak diserahkan ke OJK artinya closed loop. Berarti kalau closed loop, nah kita semualah yang sekarang berupaya untuk menjadi closed loop. Langkah-langkahnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur. Satu, Bapak Ibu lakukan rapat rapat gabungan pengurus dan pengawas bahwa ini kita ingin tetap closed loop. Nanti akan mintakan persetujuan di dalam rapat anggota berikutnya, gitu Bapak Ibu. Dan ini tahapan penyelesaiannya sampai berapa lama? Kalau itu seperti tadi misalnya terikat dengan pinjaman yang jangka panjang dan seterusnya. Misalnya kalau ini ada isu-isu seperti itu. Yang kedua adalah hubungin dinas koperasi setempat, mintalah surat keterangan, minta diverifikasi ulang, kemudian kalau bisa didapatkan surat keterangan. Untuk apa surat keterangan ini? Untuk membuat Bapak Ibu merasa tenang saja. Kalau ada orang mempertanyakan, Anda open loop. Misalnya ada proses, ada permintaan keterangan bahwa Bapak Ibu melakukan praktek open loop. Nah ini kan akan diminta salah satu bukti yang selama ini adalah koperasi-koperasi yang dipanggil oleh penegak hukum misalnya, karena ada laporan pengaduan masyarakat misalnya, ini kemudian ditunjukkan, ini loh hasil verifikasinya kami sudah close loop. Kami adalah koperasi kami sudah berizin. Nah, jadi Bapak Ibu, yang paling penting adalah Bapak Ibu harus bertransformasi menjadi closed loop yang benar. Itu Bapak Ibu di internal Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya izin ini perlu Bapak Ibu miliki, ya. Jadi izin ini menjadi sesuatu yang penting. Baik itu izinnya manual boleh, izinnya dalam bentuk digital dalam bentuk OSS RBA juga boleh. Izin manual, kalau izin manualnya masih berlaku, itu bisa dimigrasikan. Hubungin PTSP, minta dimigrasikan. Itu dimungkinkan. Tapi umumnya rata-rata ini izin manual itu mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ada yang punya izinnya tidak pakai batas waktu, nah itu bisa dimigrasikan. Tapi kalau yang sudah berbatas waktu, kemudian sudah kedaluarsa, nah ini perlu Bapak Ibu proses minimal, tapi Bapak Ibu pernah punya izin, minimal itu dululah Bapak Ibu ya. Ini sudah satu langkah baik. Nah kemudian bagi yang belum punya izin, Bapak Ibu segera memproses ke OSS RBA. Minimal ada proses di OSS RBA itu nunjukkan bahwa Bapak Ibu punya itikat baik, punya niat, hanya belum terpenuhi. Gitu loh Bapak Ibu. Mungkin ada persyaratan belum terpenuhi, tapi nunjukkan sudah ada.
Sehingga kalau nanti ada urusan dengan ada pihak-pihak yang minta keterangan, nunjukkan kita tuh tidak punya mens rea yang aneh-aneh gitu ya. Bahwa kita memang benar-benar cuma ingin berusaha, ingin melayani anggota, ingin melaksanakan kegiatan usaha koperasi secara baik. Cuma ini memang ada beberapa kendala-kendala yang memang kendala-kendala teknis, prosedural yang memang harus dilalui. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Nah, dan hal yang penting adalah perbaikan tata kelola menjadi sesuatu yang penting. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Princess. Silakan Bu Princess. Ya, terima kasih atas diskusinya dan paparannya Pak Nur, Pak Agung. Ini memang masih ada beberapa peserta yang ingin bertanya, tapi ini kita sudah overtime hampir 40 menit. Jadi Bapak Ibu mungkin hari ini kita bisa tutup diskusinya di sini, tapi jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa join di grup WhatsApp ACG, baik untuk koperasi maupun untuk KDMP. Kita bisa lanjutkan diskusinya di sana. Bapak Ibu juga bisa bertukar pikiran dengan pengurus pengelola koperasi yang lain. Jadi kalau kita lihat di grup ini sebenarnya diskusinya sangat aktif. Dan nanti di grup KDMP kita akan kirimkan informasi lebih jelas lagi terkait sekolah Koperasi Merah Putih itu nanti akan seperti apa. Di grup USP KACG kita juga akan tetap sharing insight-insight terkait KDMP, insight-insight terkait tata kelola. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Nur Sutrisno, Pak Agung Nur Fajar atas waktunya dan atas diskusinya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin saya akan tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.